Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah saudara mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa lagi di dalam Embun Pagi, edisi Senin 19 Juni 2023. Bersama saya, Pendeta Immanuel Giovaski dari GKJ Karangmendo. Kita bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga di pagi hari ini kita boleh bangun dalam keadaan yang baik dan masih diberikan anugerah kehidupan oleh Tuhan. Nah, untuk mengawali hari kita pada saat ini, kita akan membuka dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan firman diambil dari Mazmur 126 ayat 1-6 dengan tema buah ketaatan. Sebelumnya, mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Allah Bapa Surgawi atas penyertaan dan cinta kasih-Mu. Di pagi yang indah ini, kami ingin mengawali hari kami dengan duduk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga setiap kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 126 ayat 1-6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sahabat Petra yang terkasih, Mazmur 126 ini merupakan bagian dari Mazmur ziarah. Maksud Mazmur ziarah adalah bahwa Mazmur ini digunakan oleh umat Yahudi ketika mereka berziarah menuju ke kota Yerusalem. Mereka melantunkan atau mendaraskan Mazmur, dan termasuk diantaranya adalah Mazmur ziarah, Mazmur 126 ini. Nah, kata kunci yang menarik di dalam Mazmur 126 adalah pemulihan. Pemulihan seperti apa yang dimaksudkan? Nah, sebagian pemulihan yang dimaksud ini adalah merujuk pada tahun 701 sebelum Masehi, ketika ancaman Sanherib untuk menyerbu kota Yerusalem digagalkan. Sebagai penggenapan nubuat, dan bangsa-bangsa di sekitar Yehuda mengirimkan hadiah kepada Raja Hizkia di 2 Tawarikh 32. Dan pemulihan yang lebih besar terjadi ketika orang Yahudi kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel, yakni pada tahun 538 sebelum Masehi. Nah, situasinya demikian. Dari kondisi yang penuh pergumulan, kondisi yang amat berat, mencucurkan air mata, tetapi kemudian Tuhan memulihkan keadaan Sion. Nah, kesedihan yang memang dialami sebelumnya digambarkan dengan kesedihan yang mendalam, menabur sambil mencucurkan air mata. Itu menunjukkan kondisi umat yang sangat sulit pada masa itu. Dibuang maupun juga dijajah,
dikuasai oleh bangsa lain. Tetapi kemudian di balik setiap doa, setiap seruan kepada Tuhan, ternyata Tuhan hadir di sana, menjawab setiap pergumulan doa itu, dan Tuhan memulihkan keadaannya. Tuhan di sini menunjukkan bahwa Ia mendengarkan setiap doa, memulihkan keadaan orang percaya, dan bahkan memberikan berkat-berkat-Nya. Apa yang sudah umat taburkan dengan berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, ternyata tidak dibiarkan dengan sia-sia. Tuhan mendengarkan, memulihkan, dan menolong keadaan mereka. Nah, sahabat Petra terkasih, tentu di dalam kehidupan yang kita pahami sebagai sebuah perjuangan ini, kita juga memiliki pengalaman-pengalaman hidup seperti yang dialami Sion. Kita mungkin berjuang dalam kehidupan ini, mencucurkan air mata, bermandi keringat, membanting tulang, baik untuk masa depan diri kita maupun perjuangan bagi keluarga kita. Mungkin dalam perjalanan perjuangan itu kita layaknya menabur benih sambil menangis. Tetapi di kemudian hari kita mendapati bagaimana Tuhan yang menolong dan memulihkan, bahkan memberikan berkat-berkat dalam hidup kita. Dan itu bisa digambarkan. Kita pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, sahabat Petra terkasih, perjuangan itu nampaknya mengingatkan kita pada sebuah pepatah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, jikalau kita pada saat ini dalam perjuangan hidup begitu berat, perjuangan ini mungkin melelahkan, bahkan mencucurkan air mata, marilah kita tidak patah semangat, tidak tawar hati, melainkan terus melanjutkan perjuangan ini di dalam iman. Kita hidup di dalam ketekunan dan doa karena kita mengimani di balik setiap ketekunan, ketaatan, dan doa kita akan menuai buah hasil dari perjuangan dan dari berkat-berkat Tuhan itu dengan membawa pulang berkas-berkasnya. Selamat berjuang dalam kehidupan. Tuhan senantiasa menyertai. Amin. Sahabat Petra, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas pewartaan firman-Mu yang mengajak kami untuk terus menghidupi ketaatan kami kepada Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah penderitaan pergumulan hidup, kiranya kami terus berharap pada Tuhan, berserah dan senantiasa mohon topangan dan kekuatan dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami serahkan kehidupan kami di hari ini sepenuhnya di dalam perlindungan dan cinta kasih-Mu. Sahabat Petra yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan tilik berikan kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Yang sedang bergumul dalam hidup karena berbagai persoalan, kami mohon Tuhan hadir, memberikan pertolongan dan pemulihan. Kami pun juga bersyafaat bagi Radio Petra, Tuhan terus pakai untuk menjadi sarana pewartaan dan juga menjadi saluran berkat bagi siapapun juga. Ampunkanlah ya Tuhan akan segala salah dan dosa kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, namun pagi di saat ini ada kekurangan atau hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, dan Tuhan memberkati. Shalom.